tentu pemahaman yang baik terhadap tujuan pernikahan di dalam agama kita ya pasti tidak akan menjadikan kita berpemahaman child free. Kenapa? Ya, kita membayangkan ya ini bukan cuma soal dunia. Wah, saya dengan adanya anak repot ngurus ini, ngurus itu, bahkan anak-anak ini nanti ya dia khawatir seperti di dunia barat, anak-anak ini hanya akan mengirim orang tuanya ke panti jompo ketika nanti mereka sudah dewasa gitu ya, tidak mau mengurus orang tuanya, ketika kecil ngerepotin, ketika besar ternyata durhaka gitu ya. Itu kan perspektif dari dunia yang tidak diatur oleh nilai-nilai agama gitu ya. Tapi kalau kita memang meyakini din Islam misalnya, ya kita itu bukan cuma harapan dunia ya soal nanti dirawat oleh anak atau enggak ketika tua, bukan itu. Tapi bagaimana kita membayangkan doanya anak-anak kita itu yang membuat Allah mengampuni kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan, tanpa doa itu bagaimana kelak kita di hadapan Allah? Tanpa doa anak-anak kita. Sedangkan dia adalah sumber pahala yang tidak pernah putus ya. Waladun salihun yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu sumber pahala yang tidak pernah putus. Bayangkan bahwa cita-cita kita untuk masuk surga itu satu sama lain bisa saling memberi syafaat gitu ya. Bahwa jannatu adn yadkhulunaha ma'as salihina min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah kelak itu surga Aden yang akan dimasuki bersama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak kita, dari pasangan kita, dari anak keturunan kita, sambung menyambung menjadi satu. Bahkan dalam surat Az-Zukhruf itu ada ayat ke-70, alladzina amanu wa daba'tum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka di dalam keimanan generasi demi generasi. Kami himpunkan mereka semua sebagai sebuah keluarga besar di dalam surga yang sama. Di surga yang mana? Dalam tafsir disebutkan di level surga yang tertinggi yang dicapai oleh garis keturunan itu. Masya Allah. Jadi bukan kita kadang-kadang tidak bisa mengandalkan amal-amal kita sendiri, tapi anak kita ternyata amalnya lebih baik dari kita. Kita naik ke surga yang tinggi. Dan ada riwayat hadis yang di Musnad Ahmad tentang orang tua yang berada di surga. Kemudian dia dinaikkan oleh Allah ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Dia bertanya, Rabbi kenapa ini? Karena anakmu berdoa. Dinaikkan lagi ke surga yang lebih tinggi. Kenapa ini Rabb? Karena anakmu berdoa. Naik terus ke level-level surga tinggi sampai nanti dihimpunkan bersama anak keturunannya itu. Ya konsepnya seperti ini kan nggak mungkin ya. Pemahaman seperti ini nggak mungkin membuat kita berpikir udah child free aja, nggak mungkin. Karena kita tahu di balik kesusahan kita mendidik anak, di balik ya apa namanya kerepotan kita dengan segala tingkah laku mereka, ada sesuatu yang ya priceless gitu ya, tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dihargai dengan hanya menghitung untung rugi ya. Ya, ini juga bukan soal sekedar kebebasan ya. Memang monggo bebas saja, itu pilihan mau child free ataupun tidak, tetapi kalau kita menghayati betul ajaran din ini, agama ini, bahwa ada sebuah pintu surga yang sangat lebar dengan adanya anak-anak kita, dan bahkan anak-anak ini ya jangan dihitung berapa ya biaya untuk membesarkan mereka. Justru dengan mereka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki untuk kita yang sebenarnya tidak terduga gitu ya. Setiap anak membawa jatah rezekinya masing-masing, pemahaman kita seperti itu. Jadi saya jauh lebih sejahtera ketika saya sudah punya anak daripada dulu ketika membujang ataupun dulu ketika kemudian suami istri belum punya anak. Ini fakta gitu ya, ini fakta ya. Kesejahteraannya berbeda level dengan itu, karena kita meyakini bahwa ya semuanya membawa rizki dari Allah, dan rizki yang paling kita harapkan dari anak-anak kita itu rizki akhirat dengan doa-doa kita, doa-doa mereka untuk kita, dengan amal-amal soleh mereka yang kemudian pahalanya akan mengalir kepada kita. Ya memang ya tadi karena itu adalah pilihan ya kita hormati mereka yang mau child free, tapi memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Anbiya ya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami telah tetapkan, kami telah tulis di dalam Zabur, setelah kami tulis juga dalam Al-Qur'an ini, bahwa annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini memang akan dipusakai nantinya oleh hamba-hamba kami yang soleh.
Maka biarlah orang-orang yang tidak soleh itu child free, yang tidak soleh itu ya kumpul kebo tapi tidak menikah, bahkan menikahnya dengan yang sejenis, ya, yang rusak-rusak itu memang sudah seharusnya tabiatnya diputus gitu ya. Jangan berlanjut ya. Biarlah yang berlanjut mempusakai bumi adalah orang-orang soleh yang mampu mendidik anak-anak mereka menjadi saleh dan salihah. Insya Allah demikian.